Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Permata dengan NIM C1C023048, kelas R11, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh, subjek pajak dan objek pajak, yaitu tugas mata kuliah perpajakan 1. Baiklah, saya langsung saja ke materi kita kali ini, yaitu pajak penghasilan. Saat ini Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Subjek pajak. Pengertian subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang menjadi subjek pajak yang pertama, orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan lain-lainnya. Lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Yang tiga, bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak penghasilan adalah badan atau perorangan yang wajib membayar pajak karena sudah dikenakan pajak dari negara. Selanjutnya adalah subjek pajak dalam negeri. Adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, dan subjek pajak warisan. Selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri. Adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pajak luar negeri mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Yang pertama ada orang pribadi, yang kedua ada warisan belum terbagi, yang ketiga badan, yang keempat bentuk usaha tetap. Selanjutnya adalah tidak termasuk subjek pajak. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah yang pertama kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional dengan syarat tertentu. Yang terakhir, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Materi selanjutnya adalah objek pajak. Objek pajak artinya adalah penghasilan yang dikenakan pajak, yang termasuk objek pajak adalah bentuk objek pajak dan penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan, upah, jasa, gaji, tunjangan, komisi, bonus, honorarium, gratifikasi, imbalan lain, dan juga uang pensiun dengan pengecualian lain yang diatur dalam undang-undang. Hadiah undian, hadiah dari pekerjaan maupun kegiatan lain, dan juga hadiah penghargaan, keuntungan dari pengalihan harta maupun keuntungan penjualan, laba hasil usaha, keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta dari persekutuan, perseroan, badan usaha sebagai penyertaan modal maupun pengganti saham. Yang terakhir, bentuk keuntungan lain dari proses pengalihan harta. Selain beberapa hal yang termasuk dalam golongan objek pajak seperti yang dijelaskan di atas, terdapat beberapa unsur asing pada objek pajak yang harus diketahui oleh wajib pajak.
yaitu yang pertama golongan objek pajak dengan nilai tinggi namun berada di daerah luar negeri namun dimiliki oleh golongan subjek pajak di dalam negeri. Yang kedua, objek pajak yang terletak di dalam negeri tetapi pemiliknya adalah subjek pajak luar negeri. Masuk ke materi selanjutnya, bukan objek pajak. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, berikut ini yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan. Yang kedua, harta hibahan adalah yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi dan orang pribadi yang menjalankan usaha kecil. Yang ketiga, warisan. Keempat, harta termasuk setoran tunai. Maksudnya adalah yang diterima oleh badan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sebagai pengganti saham. Yang selanjutnya adalah penggantian atau imbalan penggantian. Yang selanjutnya pembayaran dari perusahaan asuransi. Selanjutnya adalah dividen atau bagian laba. Selanjutnya adalah iuran. Dan selanjutnya adalah penghasilan dari modal serta bagian laba, lalu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan, beasiswa, serta sisa lebih. Maksud dari sisa lebih ini adalah sisa lebih hasil usaha yang diterima atau diperoleh badan yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, kemudian ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Ketentuannya diatur lebih dengan berdasarkan PMK. Yang terakhir adalah bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur berdasarkan PMK. Sekian materi saya kali ini. Saya akan masuk saja kepada kesimpulan, yaitu ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dari segi Undang-Undang PPh memiliki arti yang lebih luas. Yang disebut subjek pajak dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap atau BUT. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Baiklah, sekian pemaparan materi saya pada presentasi kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.